building our motivation to grow up, forget our future. Ketika bisa melakukan lebih, kenapa tidak begitu kan? Jangan puas ketika hanya melakukan hal-hal yang biasa saja, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan ketika lebih dari yang lain, bisa berbeda dengan yang lain, kenapa tidak? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Yunda Umiroh Fauzia di podcast Ruang Bicara, yang mana hari ini di musim pandemi tentu selalu kita terapkan protokol kesehatan. Nah, diantaranya dengan menggunakan masker dan jaga jarak diantaranya sudah lebih dari 2 meter ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan podcast hari ini di Ruang Bicara akan membahas perihal inovasi, ya lebih spesifik perihal perempuan. Nah, hari ini kurang lebih 133 juta penduduk Indonesia yang spesifik soal perempuan. Hari ini dengan kemajuan teknologi informasi, Yunda, perempuan memang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Nah, tetapi hari ini banyak perempuan juga termarginalkan dari beberapa aspek, termasuk diantaranya sebagai pelaku usaha dan lain sebagainya. Yunda, kami dari Ruang Bicara ingin sedikit meminta tanggapan Yunda sebagai Ketum Kohati PBHMI dalam melihat inovasi perempuan di era modernisasi digital hari ini. Ya, terima kasih sudah diundang di Ruang Bicara untuk ngobrol santai ya. Iya, betul. Ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai, membahas tadi kalau lebih spesifikasinya tentang perempuan, di mana memang saat ini situasi pandemi ini bisa dibilang itu menyerang semua pihak ya begitu, dan salah satunya adalah perempuan. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa terkesannya bahwa memang perempuan ini mendapatkan marginalisasi di beberapa sektor. Misalkan dari segi pekerjaan kah atau yang lain sebagainya. Oke, baik. Kemarin kami juga dari Kohati PB sempat audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan memang spesifik lebih membahas tentang tenaga kerja perempuan dan beberapa poin-poin lain. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa memang saat ini di masa pandemi, walaupun memang banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK sebagainya, termasuk bahwa paling banyak angka pengangguran justru itu bukan perempuan. Oh, sebaliknya. Ya, justru perempuan-perempuan ini salah satunya yang memang di pegiat-pegiat sektor UMKM itu adalah perempuan. Hanya saja memang di sini yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah tenaga-tenaga perempuan kita ini banyak masih belum bisa dimaksimalkan lah begitu. Baik secara kapasitasnya, kemudian diperhatikan jaminannya begitu, mungkin termarginalkannya di sana begitu. Karena kan hak kerja mereka begitu masih banyak yang secara aturan kebijakan pemerintah ini masih diskriminatifnya di sana begitu. Tapi kalau untuk lapangan kerja dan sebagainya, saya pikir ini masih justru diambil, yang lebih banyak mengambil peluang itu adalah perempuan. Hanya saja dalam sektor tadi itu dari segi kebijakannya kita masih perlu didorong lagi begitu, utamanya hak-hak kerja, kemudian terkait pengupahan dan lain sebagainya, itu yang masih menjadi perhatian yang miris lah ya untuk kita kaum perempuan begitu. Dan kemudian tentu saja di dalam masa pandemi seperti ini, saya pikir tidak hanya perempuan, semua orang begitu ya berlomba-lomba untuk bisa menciptakan inovasi baru. Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan di situasi seperti saat ini ya. Betul, situasi seperti ini, semua orang saya pikir banting setir juga. Harus ada plan B-nya. Memang ketika negara sedang krisis itu kita banyak diselamatkan oleh UMKM, dan di sini mungkin poin plus kita sebagai perempuan bahwa perempuan ini dari hobinya saja bisa diciptakan sebuah produk yang memang itu menghasilkan nilai konsumtif, dan ini yang memang menjadi sebuah kelebihan dan bisa menjadi sebuah inovasi ketika memang itu benar-benar dimaksimalkan oleh seorang perempuan. Dan saya pikir memang kita juga sebagai organisasi perempuan menyoroti akan hal itu, bagaimana salah satu cara agar
kita bisa sama-sama lah ya begitu di dalam masa pandemi ini untuk bangkit nih secara kesehatan, kemudian secara ekonomi juga kita harus bahu membahu lah ya begitu, utamanya dalam sektor ekonominya, bagaimana bisa membangkitkan ekonomi perempuan ini agar lebih produktif kembali. Begitu. Ada beberapa program juga yang memang menjadi inovasi dari teman-teman Kohati PBHMI yang kami berinisiatif. Karena memang sebenarnya begini ya, karena memang kami juga baru di awal kepengurusan, kemudian ditambah dengan situasi negara saat ini, kemudian situasi lingkungan saat ini yang kita PPKE terbatas begitu, sehingga memang untuk beberapa program kerja masih kita terhambat untuk hal-hal seperti itu, entah itu silaturahmi, audiensi dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan dari program kita. Jadi ada program dari Kohati PB itu namanya pendampingan perempuan desa. Ini memang nantinya kita akan menyoroti ada desa terpilih, nanti kita akan mencoba melakukan seperti survei dan pengecekan kembali sesuai dengan data kira-kira mana desa yang terpilih yang memang sekiranya ada potensi yang bisa ditingkatkan, dan itu memang kita lihat dari perempuan-perempuan desa yang bisa meningkatkan potensi daerahnya masing-masing, dan itu salah satu yang kita coba untuk bisa meningkatkan salah satunya dari bidang ekonomi itu tadi. Misalkan di satu desa, entah itu dari sektor pariwisata atau UMKM-nya, kita coba untuk kembangkan dan kita dampingi bagaimana agar desa tersebut melalui perempuan-perempuan yang ada di desa itu bisa terberdayakan, bukan hanya dari misalkan itu salah satu misalkan sektor ekonominya, ya. Dan misalkan di sektor lain misalkan kesehatan, kemudian pendidikan dan sebagainya, itu nanti kita coba petakan di masing-masing daerah seperti itu. Yunda, mohon maaf saya potong sebentar. Bicara soal inovasi perempuan di daerah, terutama di pelosok-pelosok daerah, tentu kita sangat banyak menemukan inovasi-inovasi itu. Betul. Tetapi di balik itu juga ada batasan-batasan yang sebenarnya tidak mampu dijangkau oleh kaum perempuan itu sendiri dalam mengembangkan inovasi. Salah satu di antaranya misalnya ketersediaan internet dan lain sebagainya, ketersediaan training, bagaimana bimbingan-bimbingan soal inovasi lebih bagus dan lebih menarik dari pihak Kohati. Apakah ada langkah-langkah untuk memberikan edukasi pendidikan yang berbasis inovasi? Iya, itu menjadi salah satu target dari pendampingan kita juga. Jadi memang kenapa nantinya itu akan ada desa, ini masih menyinggung yang program yang tadi ya, betul. Kenapa nantinya ada desa terpilih, karena memang desa ini nanti akan dipilih sesuai dengan misalkan tadi kendala-kendala di daerahnya ini apa begitu, dan nanti kan dari setiap desa ini tools yang kita berikan itu akan berbeda, dan langkah-langkah pendampingan yang diberikan setiap desa itu berbeda. Misalkan tadi ketika memang terhambat dari segi kendala jaringan internet dan lain sebagainya, proses pendampingannya akan berbeda, dan bagaimana cara untuk pendampingan memproses agar desa tersebut keluar potensinya itu pun dengan proses yang berbeda. Nah, kemudian nanti kan yang paling sulit itu adalah tahap pengenalan produk ataupun nanti pemasarannya ya, pengenalan bahwa desa ini ada potensi yang bisa dimunculkan. Itu mungkin yang memang menjadi harapan besar kita dengan adanya kerjasama dari Kohati Cabang, Kohati Batko, dan Kohati PB, kemudian bekerja sama dengan beberapa instansi di pemerintahan. Tentunya nanti kita coba untuk menggait mitra ataupun mitra dari kementerian ataupun dari beberapa pihak yang memang sudah memiliki bukan sertifikasi sih, semacam jadi penjamin ya, orang ketiga yang menjamin bahwa memang misalkan ada potensi daerah ataupun ada produk yang memang menjadi produk unggulan itu bisa langsung tercover di sana begitu. Misalkan sudah bisa menjadi hak paten atau seperti apa, nanti tinggal dilanjutkan oleh pihak ketiga tersebut, tidak lagi menjadi misalkan kita ya tugasnya hanya mendampingi sampai desa itu ya muncul produknya seperti itu. Wow, lumayan berat sih Yunda ya, betul, dengan posisi Yunda sebagai ketua umum PB melaksanakan program yang begitu besar sampai ke pelosok Nusantara barangkali, apalagi kita sama-sama tahu di internal himpunan mahasiswa Islam sendiri di PBHMI, di Kohati banyak perempuan-perempuan potensial
Nah, tetapi di balik itu juga masih juga dapat masalah-masalah yang sebenarnya menjadi PR tersendiri bagi Kohati. Nah, semisalkan inovasi-inovasi mereka mau melakukan mengembangkan suatu produk, tetapi masih terdapat masalah, misalkan apa namanya, seperti tadi training mereka tidak mengerti. Nah, betul. Di internal sendiri seperti apa Yunda Umairah terkait dengan Kohati-Kohati yang punya potensi yang cukup baik, tetapi kita sama-sama tahu hari ini Kohati banyak yang tidak justru malah tidak berminat lagi dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, bahkan entrepreneurship. Nah, Yunda melihat ini seperti apa Yunda untuk ini di program Yunda sendiri di internal? Karena kalau kita mau menjangkau keluar justru malah lebih besar, sedangkan di internal kita sendiri justru malah terdapat masalah-masalah. Nah, iya betul. Sebenarnya kalau untuk program, kalau di internal tadi ya menyinggung terkait apa namanya, susahnya jaringan internet dan sebagainya. Di internal kita memang sedang menggodok ini, sedang dalam proses kayak misalkan tadi menyinggung terkait training betul. Kita kan memang juga cukup terhambat dengan adanya pandemi, karena memang kebanyakan seperti sekarang saja program dari Kohati PB dengan PBHMI kebanyakannya itu ya webinar begitu kan, kegiatan, karena memang cukup susah untuk kita mengadakan kegiatannya secara langsung, dan pasti dampak ataupun impactnya itu tidak terlalu, ya mungkin kalau capaiannya harusnya bisa dapat 80%, kita karena webinar hanya 50%-nya atau 40%-nya yang bisa didapat. Dan ini memang cukup menjadi apa ya, hambatan besar, tantangan untuk kita periode sekarang. Dan kemudian di internal, khususnya dalam pentrainingan kita di Kohati ini kita sedang menggagas sebuah formulasi, dikatakan kurikulum baru tidak, ini hanya sebuah metode ataupun bagaimana metode cara untuk pentrainingan yang lebih modern, misalkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya kalau tadi dikatakan Kohati pun sudah tidak minat dengan organisasinya kan begitu ya, potensinya padahal besar, dan akan tetapi minatnya untuk aktif di organisasi tidak lagi, misalkan seperti itu. Dan ini nanti formulasi ini akan menjadi sebuah modul ataupun petunjuk teknis yang digunakan. Misalkan karena memang nanti peserta yang menyusunnya pun itu adalah instruktur setiap daerah. Jadi selama ini kan kenapa kita tidak memberanikan diri untuk ada training online, karena kan dari instrukturnya pun masih kebingungan bagaimana cara untuk mengelola forum secara online. Begitu. Jadi ibaratnya gurunya pun masih bingung gimana mau ngajar muridnya kan begitu ya. Dan secara online ya. Ya, maka dari itu misalkan salah satu nanti dari formulasinya itu adalah training online, maka dari peserta ini adalah peserta instruktur yang kemudian dilatih bagaimana pentrainingan secara modern dilakukan, baik itu online maupun offline. Kalau selama ini kita rasakan kan training kita ini kan trainingnya ya begitu saja kan, tugasnya MOT begitu, tidak disesuaikan. Nah kemudian kalau saya lebih ingin tekankan di dalam format baru dari pentrainingan ini adalah, selama ini kan kita menganggap bahwa organisasi modern itu yang hanya berbasis teknologi, digitalisasi saja begitu. Kalau bagi saya organisasi modern itu yang memang dasarnya itu jelas ya, terkait minat dan bakat dari setiap peserta didik ataupun dari setiap kader. Jadi memang dalam pentrainingan itu lebih menekankan soft skill dan hard skill dari setiap kader. Sedangkan kalau tidak salah di Himpunan Mahasiswa Islam kan ada lembaga-lembaga semi otonom ya, kalau tidak salah lembaga-lembaga profesi maksud saya. Iya, LPP. Tapi sejauh ini kan tidak aktif, tidak berfungsi. Nah, ini kan juga jadi kendala sebenarnya. Iya, betul. Dan saya pikir pentrainingan kita ini terlalu banyak muatan teorinya dan tidak ada muatan praktik. Khususnya tadi, misalkan salah satu untuk bisa mengasah skill di latihan khusus Kohati ya, khususnya kalau yang pelatihan perempuan ini sangat dibutuhkan sekali skill, bukan hanya teori begitu kan. Dan ini yang memang sangat kurang di dalam pentrainingan kita. Salah satunya nanti dalam formulasi baru pentrainingan yang lebih modern itu adalah lebih pengasahan kepada soft skillnya itu tadi gitu. Dan kita melibatkan bukan hanya yang pakar di bidang perkaderan di himpunan saja, tetapi nanti dari memang yang trainer profesional untuk bisa mengcombine bagaimana pentrainingan kita agak lebih modern dalam melatih. Dan satu lagi, tadi kalau saya berbicara mengenai perempuan pendamping
pendamping perempuan desa itu adalah memang program yang khusus untuk wilayah eksternal dan melibatkan teman-teman Kohati seluruh Indonesia, Kohati cabang seluruh Indonesia, kita kerjasamakan. Kalau untuk tadi ya berbicara mengenai karena sebenarnya ada, nah itu programnya Kekraf, Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, ini prosesnya sedang berjalan. Kami sedang menghimpun data dari teman-teman yang mengisi melalui Google Form, itu dicatat siapa-siapa yang memang sudah melakukan usaha dan kemudian nanti dari data tersebut akan diolah. Datanya akan diklasifikasikan mana yang pemula, mana yang lanjutan, begitu. Dan kemudian nanti dari Kekraf ini ada serangkaian program yang memang untuk khusus pembinaan teman-teman kader, khususnya kader. Khususnya kader, di tidak eksternal umum. tidak Ya, itu khusus untuk internal saja, begitu. Internal. Dan itu memang bekerja sama juga dengan PBHMI. Ternyata sebenarnya Kohati punya program itu dan itu memang hasil dari Rakernas, dan ternyata HMI pun ada program yang sama, nah sehingga kami melakukan kolaborasi dengan PBHMI juga. Respon senior alumnus HMI secara menyeluruh terkait program yang sangat baik dan progresif dari Yunda sendiri seperti apa? Apakah dengan mendukung secara motivasi, baik material dan lain sebagainya, karena itu penting juga. Ya, sejauh ini tentu saja support secara secara moral diberikan kepada kami. Hanya saja memang karena memang kita masih dalam tahap tadi saya sampaikan karena memang pandemi, kita mau silaturahmi audiensi pasca pelantikan saja kan kita terpotong Idul Fitri dan sebagainya. Ini kita untuk silaturahmi ini belum menjangkau semua alumni dan memang kita belum, kemarin kalau Kohati kita sudah ada share program selama 1 semester, selama 1 periode kita sudah share program ke alumni mantan Kohati PBHMI dari lintas generasi. Tetapi memang karena pandemi, pandemi walaupun Zoom hanya beberapa yang datang alhamdulillah dan beberapa masukan seperti itu. Namun secara ini karena memang tahapannya kita masih jalan pelan-pelan, insya Allah pasti disupport dan kita juga berusaha untuk karena memang ini saya pikir programnya untuk kebaikan teman-teman juga. Selama ini kan kalau Kohati PB selalu dibilang kita ini bukan lagi tahapannya komisariat ataupun cabang, bukan lagi program kita itu harus seremonial saja ya. Tapi harus memang berdampak dan memiliki kebermanfaatan, kebermanfaatannya besar untuk teman-teman di bawah begitu. Nah, iya, biar kader-kader yang baru ini juga lebih aktif gitu loh dalam berorganisasi. Kasihan juga kader-kader ini kan banyak, tapi mereka mau dikemanakan potensi minat mereka ini, terutama ke teman-teman perempuan, saudara-saudari perempuan. Iya, betul. Di luar dari konteks itu Yunda, hari ini terkait dengan perempuan pada umumnya, baik muslim dan non-muslim, ya kan? Hari ini banyak terjadi pelecehan terhadap saudari-saudari kita perempuan. Oleh karena kurang lapangan pekerjaan, entah itu terpaksa melakukan yang demikian dalam tanda petik hal-hal yang negatif. Nah, sedangkan potensi mengembangkan inovasi ini kan banyak. Nah, pesan Yunda untuk mereka saudari-saudari kita perempuan ini seperti apa di situasi yang seperti ini, apalagi pandemi dengan PHK besar-besaran ya kemarin ya, terutama ke teman-teman perempuan. Nah, ini kan juga pukulan yang besar. Iya, sebenarnya itu juga yang menjadi beberapa kali diskusi kita dengan kita beberapa senior sendiri. Memang kita belanja ilmu lah ya sebelum kemarin kita mengadakan rapat kerja nasional. Safari ilmu ya. Mendapatkan masukan-masukan bahwa di sini posisi kita sebagai Kohati, organisasi perempuan, kita tidak boleh eksklusif. Ya, karena kita kan jangkauan atau cakupannya itu kan hanya perempuan muslimah, perempuan yang berkerudung. Kadang kan ada kader yang tidak berkerudung pun kadang kita kucilkan kan begitu ya. Tidak terlalu dianggap begitu kan. Dianggapnya bahkan ketika masuk forum pun tidak boleh dimarahi atau seperti apa, dan bahkan kadang cenderung ada yang dipulangkan, tidak boleh ikutan forum di kita. Nah, kan sebuah tradisi ataupun budaya yang harus kita hilangkan. Termasuk tadi yang dibahas terkait bahwa ketika mau memajukan sebuah negara, kita mau mengangkat derajat perempuan, itu bukan hanya muslimnya saja. Karena kita di sini itu beragam begitu kan, tidak hanya muslim, yang lain pun banyak. Dan
tidak hanya mahasiswa perempuan yang lain, itu banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan itu banyak sekali begitu. Di sini saya pikir perlu perhatian lah ya juga dari pemerintah. Kadang kan kita melakukan sosialisasi, kemudian kita menganggap bahwa pekerja untuk perempuan, lowongan pekerjaan untuk perempuan itu sudah tercukupi, sudah tersosialisasikan dengan baik, padahal kita hanya melihat permukaan. Sedangkan elemen-elemen di masyarakat ini banyak, salah satunya tadi mungkin ya, kalau misalkan kita katakan sebagai generasi yang tidak, ataupun elemen yang tidak dapat tersentuh oleh pemerintah ataupun oleh kita. Kadang kita fokus hanya misalkan kayak kita generasi milenial saja, kita fokusnya ya generasi milenial saja begitu, tidak memperhatikan elemen-elemen yang lain. Nah, sedangkan saat ini bahwa memang ya tadi dikatakan kalau berbicara keadilan kan ya untuk semuanya, ya, betul. Begitu. Makanya kemarin sempat juga beberapa hasil diskusi kita bahwa mungkin kalau untuk menyentuh ranah sana belum. Kita pun dari Kohati PB ini rencana kita mau buat seperti sekolah keanekaragaman dari keanekaragaman agama dari agama sendiri. Kemudian tapi memang yang lebih kita condongkan itu adalah sekolah keperempuanannya. Tapi itu meliputi semua agama, tidak hanya untuk muslim saja begitu. Dan itu memang sudah menjadi salah satu program kerja di kita. Mungkin itu langkah kecil yang kita coba untuk bisa merangkul, bahwa menunjukkan bahwa Kohati juga tidak terlalu eksklusif, kita hanya memperhatikan muslim saja, Bu. Menarik ya Yunda, masalah-masalah keperempuanan sebenarnya banyak sekali. Iya. Dan kalau kita kupas, waduh, banyak sekali di dalamnya. Ada yang punya semangat yang cukup tinggi dalam mengembangkan inovasi, mengembangkan diri lebih baik dan maju ke depannya, tetapi banyak halangan-halangan lain. Betul. Ada yang sebenarnya tidak terlahir dari orang yang dalam tanda petik memiliki keuangan atau ekonomi yang cukup, tapi tidak bisa mengembangkan diri untuk bermanfaat untuk banyak orang. Ada juga orang yang memiliki ekonomi dalam hal ini kurang ya, tapi punya minat yang besar. Nah, ini juga perlu kita sentuh juga. Nah, olehnya memang penjelasan Yunda tadi, mudah-mudahan program-program yang baik ini bisa dapat terrealisasi di masa jabatan Yunda Fauzia ya. Nah, semoga saja ini menjadi dukungan dan dapat mendapatkan support yang besar dari masyarakat luas ini, terutama alumni-alumni HMI lebih spesifik ya. Nah, dan juga seluruh kader himpunan. Amin. Nah, kolaborasi juga dengan PB HMI juga saya pikir itu menarik ya. Oke, Yunda. Yunda sendiri dari cabang asal cabangnya dari mana tuh, Yunda? Dari Kota Banjar. Oh, Kota Banjar. Jawa Barat. Udah ke Jakarta aja itu sudah berapa lama? Saya dari 2019. Oh, 2019 ya? Baru ya? Ya, baru, tapi alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi ketua Kohati PBHMI. Ini merasa berat nggak sih, Yunda? Memimpin Kohati yang begitu banyak ke seluruh Nusantara ini. Berat nggak juga sih, cuman jadi kalau mimpin HMI itu mungkin hanya pikiran ya begitu. Tapi kalau mimpin Kohati ini, mimpin perempuan itu yang dikelola ya pikiran ya hatinya juga begitu. Misalnya banyak Kohati yang cerewet-cerewet kan repot juga. Ada ketersinggungan politik, konflik politik di kepengurusan Yunda, sikapnya seperti apa ini Yunda? Ya pasti ada ya. Ya betul lah, pasti ada. Karena kan itu tadi ya, karena memang kita di organisasi ini kerja ikhlas begitu kan. Terkadang kan memang ketika kegiatan misalkan hal-hal pribadi terbenturkan dengan hal-hal yang memang kepentingan organisasi. Nah, itu kan kadang kita secara personal juga kan mulai ya pertama tadi saya sampaikan bahwa kita di organisasi kerja ikhlas begitu, tapi kan tetap bahwa kita hidup di Jakarta begitu kan ya, pasti ada kepentingan pribadi lah yang memang juga harus menjadi fokus utama begitu, yang kadang sih beberapa menimbulkan konflik-konflik di internal. Kalau sikap saya sih kan hanya ini saja sih ke teman-teman, menasihati teman-teman pengurus kan juga sudah punya satu langkah kedewasaan dengan memutuskan untuk hijrah ke Jakarta menjadi pengurus besar. Artinya kan kita juga harus selesai dengan diri kita, dan kemudian bahwa kita menyadari di sini posisi kita adalah kita mengurus cabang-cabang seluruh Indonesia. Jadi artinya bahwa memang
teman-teman pun memiliki satu kesadaran untuk menyelesaikan ketika memang ada konflik yang ada begitu, tanpa harus kita sampai seperti apa ke teman-teman. Ya kadang sama saja sih kalau dengan PBHMI, mungkin di ruangan ya kita saling adu argumen dan sebagainya. Kalau di luar sudah biasa lagi. Ya namanya aktivis HMI ya kalau nggak berargumen, nggak kritis ya itu nggak ya, ini katanya ya. Apalagi ya tentu dapat culture yang berbeda ya. Dari daerah pindah ke Jakarta berproses, tentu wahananya baru. Betul. Nah, benturan psikologi watak yang berbeda ini kan juga sangat mempengaruhi ya. Nah, diharapkan ya teman-teman perempuan yang dari daerah bisa berkolaborasi dengan lingkungan seperti halnya, dan juga dengan membaca peta yang ada. Karena ini juga penting, dan itu banyak tidak disadari sebenarnya oleh teman-teman perempuan kita, pada akhirnya dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, baik itu oleh internal HMI sendiri dan juga di luar. Ya mohon maaf ya, faktanya seperti itu. Kembali kepada masalah inovasi. Pentingkah inovasi ini untuk himpunan mahasiswa Islam, Yunda? Dengan usia 74 tahun ya. 74 tahun. Ini usia yang cukup matang sebenarnya. Hampir selang 2 tahun dengan Indonesia, bangsa Indonesia. Harusnya HMI sudah lebih progresif maju dibanding organisasi-organisasi lainnya. Nah, tetapi justru kenyataan sebaliknya. Apakah ini karena metode kepemimpinan di HMI ini dijalankan dengan salah, keliru, atau seperti apa Yunda? Menurut Yunda nih? Kalau menurut saya, karena memang setiap periodisasi itu tantangan zamannya berbeda ya, begitu. Kalau dibilang tadi inovasi butuh atau tidak, pasti perlu, apalagi dengan masa sekarang. Kalau dibilang sekarang kita masuk kampus saja ditanya tentang HMI, saya pikir berapa persen sih yang anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial ini mau tertarik dengan organisasi kita. Pertama, kita terkenal dengan organisasi keagamaannya, organisasi politiknya, begitu kan ya, yang kita perkenalkan tokoh-tokoh politik semua, begitu kan. Walaupun memang organisasi kita ini unggul akan kaderisasi kepemimpinannya, begitu. Nah, tetapi kan yang diminati oleh teman-teman milenial saat ini saya pikir bukan lagi organisasi yang basisnya ideologi, bukan ya, tapi lebih tertariknya kan kepada komunitas-komunitas yang menawarkan skill, minat bakat dan sebagainya. Nah, mungkin kalau menurut pandangan saya, pengelolaan organisasi di PBHMI ini memang sudah sangat kaku sekali, begitu yang ada di himpunan kita. Sebenarnya saya pikir tadi ide ataupun gagasan yang saya sampaikan terkait kalau saya bilang research and development dalam perkaderan itu seharusnya bukan hanya Kohati yang buat, tetapi juga himpunan, karena berawal dari bahwa kebutuhan pentrainingan kita memang harus dirubah gitu. Itu salah satu sistem yang memang saya pikir karena kan kaderisasi ini yang akan menopang kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan selanjutnya, begitu kan. Harus dari mulai sekarang ini harus dirubah lah, begitu. Kemudian kalau di PBHMI ataupun di pucuk pimpinannya sendiri juga dalam pengelolaan ini ya secara konstitusi pun kalau kita bicara ya, terkadang ada beberapa ya dari konstitusi kita ini tidak terlalu diperhatikan, misalkan dalam perubahan-perubahannya dalam kongres dan lain sebagainya. Itu saya pikir dalam hal-hal kecil ya yang menjadi itu kan aturan main sebuah organisasi. Nah, kadang itu cenderung ke politis ya kalau di arena kongres tidak terperhatikan. Dan apalagi ketika pengaplikasiannya pun terkadang ya banyak yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ya ini tantangan yang besar ya, karena HMI bagaimanapun ya jangan sampai misalkan kata almarhum pendiri Lafram Pane, pendiri HMI, ya HMI sudah saatnya bubar. Bisa jadi akan bubar kalaupun tidak lagi ada minat kader untuk ber-HMI kan. Nah, olehnya memang ini menjadi tantangan bersama di perkembangan teknologi hari ini, perkembangan zaman yang masif hari ini. Nah, bukan oleh Yunda sendiri sebagai ketua Kohati, tapi butuh kesadaran bersama dalam memajukan himpunan. Ini jangan sampai kita tertinggal gitu loh. Iya. Sebenarnya untuk berinovasi itu saya pikir bukan berarti kita tidak membutuhkan ilmu khusus begitu ya. Tetapi untuk mengembangkan inovasi itu hanya butuh kemauan saja sih, begitu, butuh niat, dan kemudian bagaimana
pasti ide-ide kreativitas itu akan muncul. Misalkan kita tadi ya lebih peka terhadap keadaan begitu, dan karena memang kenapa kita harus terus berinovasi, entah itu dari segi ilmu, kemudian dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Di sana kan kalau secara kader nih, secara kader HMI, di sana kan memang kalau kita yang mengimani mission itu kan kita sebagai kader pencipta ya begitu. Lakukan hal-hal yang memang masih bisa kita, ketika bisa melakukan lebih, kenapa tidak begitu kan. Jangan puas ketika hanya melakukan hal-hal yang biasa saja, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan ketika lebih dari yang lain, bisa berbeda dengan yang lain, kenapa tidak. Dan itu kan bagus, lebih ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang bukan hanya baru tetapi itu belum pernah ada begitu ya, itu kan dengan akan terbiasa lama-lama begitu kan, dan menjadi bekal kita untuk bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi begitu. Dan saya pikir tidak harus kita ini sarjana atau kita ini harus sudah doktor dan lain sebagainya untuk bisa menciptakan sebuah inovasi. Kita bukan siapa-siapa pun dan tidak punya apa-apa pun masih bisa dengan misalkan tadi memanfaatkan sesuatu yang secara efektif dan efisien mungkin begitu. Apalagi kalau kita ini mahasiswa, bisa ditata lah secara manajemennya, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen tempat dan sebagainya. Itu kan kita bisa lebih tertata dan akan lebih sekali untuk bisa memungkinkan kita memunculkan inovasi-inovasi. Apalagi di tengah kondisi saat ini yang memang kita serba susah begitu kan ya, inovasi ini sangat dipentingkan sekali, diperlukan sekali, khususnya untuk perempuan. Bagaimana kita memberikan kontribusi yang lain lah ya, kontribusi yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat banyak. Seperti apa tujuan dari Himpunan Mahasiswa Islam menjadi pencipta pengabdi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja saya lupa tujuannya. Dan tujuan ini yang banyak menjadi kurang menjadi penghayatan yang pada akhirnya berdampak kepada tindakan kita dalam mengelola kepemimpinan organisasi. Nah, ini yang banyak sekali, sehingga Himpunan Mahasiswa Islam, terutama organisasi-organisasi Islam hari ini justru malah menjadi momok oleh generasi hari ini. Nah, bahwa ngapain kita berorganisasi seperti misalkan HMI, PMII dan lain sebagainya, kalaupun memang tidak bisa menghadirkan satu inovasi dalam mengembangkan minat mereka ya. Nah, lebih baik kita spesifik kursus apa, itu misalkan kita di informatika ya kursus informatika, ya gitulah. Nah, pada akhirnya ini kan menjadi tantangan tersendiri. Baik, Ayunda Umiroh Fauzia, kami dari Ruang Bicara mengucapkan banyak terima kasih sudah berkesempatan hadir di Ruang Bicara, podcast Ruang Bicara, guna menyampaikan beberapa sharingnya, beberapa informasi, sekaligus memberikan ketegasan ya bagi Himpunan Mahasiswa Islam secara spesifik dan pada umumnya untuk perempuan kita, baik itu muslim dan muslimah, dalam mengembangkan inovasi di era digital teknologi yang hari ini masif. Akan sangat baik apalagi perempuan-perempuan muslimah kita lebih banyak cenderung ke sana. Nah, dalam membantu untuk membantu agama, membantu negara dalam mewujudkan cita-cita keadilan. Terakhir, Yunda, kurang lebihnya kami dari Ruang Bicara meminta maaf jika memang ada ketersediaan yang kurang dan tidak menyenangkan. Kami sangat meminta maaf. Tetapi itulah kelebihan dan sekaligus juga kekurangan kita. Oke, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari rentetan penjelasan Ketum Kohati PBHMI yang tadi dapat memberikan rangsangan sekaligus memberikan motivasi, building our motivation to grow up, forget our future. Nah, untuk mendapatkan masa depan kita yang lebih baik dan gemilang. Kurang lebihnya mohon maaf, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.